Halo teman-teman, kali ini kita membahas algoritma menggambar garis dengan menggunakan algoritma Bresenham. Jadi ini adalah cara yang cepat untuk menggambar garis di layar komputer. Kita ingat bahwa layar komputer terdiri dari piksel-piksel. Di sini ilustrasinya digambarkan sebagai kotak-kotak. Sedangkan garis adalah sesuatu yang kontinu. Di sini misalnya digambarkan pada garis yang oranye ini adalah garisnya, lurus saja. Tetapi tentu saja kita tidak bisa menggambar garis tersebut di layar monitor kita. Ya, kalau kita menggunakan spidol, kita coret gitu ya bisa. Tetapi kan bukan itu tujuannya. Jadi kita yang bisa kita lakukan hanyalah menyalakan piksel-piksel yang ada di monitor yang posisinya itu sedekat mungkin dengan garis lurus yang hendak kita gambar. Sebagai contoh, di sini ada yang dinyalakan sebagai warna hijau, itu adalah piksel-piksel yang dinyalakan. Kita lihat dia adalah posisi yang dekat dengan garis yang digambar. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana caranya kita bisa menyalakan piksel-piksel tersebut agar dia pada posisi yang paling dekat dengan garis yang kita inginkan. Sebenarnya yang permasalahannya itu cukup sederhana. Coba kita lihat di ilustrasi tadi ya. Jadi misalnya kita mulai dari garis paling kiri bawah ini. Di sini kita lihat bahwa garisnya itu piksel yang dinyalakan itu adalah tidak naik. Jadi piksel kedua itu tepat di kanannya. Setelah itu piksel ketiga itu baru naik satu. Setelah itu piksel keempat naik lagi. Setelah itu piksel berikutnya tidak naik. Setelah itu naik satu. Setelah itu naik satu. Setelah itu tidak naik dan seterusnya. Jadi ada kadang naik, kadang tidak. Jadi permasalahannya itu kita sederhanakan sebagai permasalahan seperti itu. Jadi dari ke kanan, dari kiri ke kanan itu nambah satu-satu terus. Nah, sekarang yang harus kita tentukan apakah dia Y-nya itu naik, naiknya dan selalu cuma satu. Soalnya kalau naiknya lebih dari satu, dia terputus garisnya dan itu bukan garis. Jadi naiknya itu selalu satu, ataukah dia tidak naik. Nah, itu permasalahan yang harus kita selesaikan. Sebenarnya cuma itu. Nah, untuk bisa menyelesaikan permasalahan seperti itu, di video yang lalu kita menggunakan persamaan matematikanya, Y sama dengan MX plus B ini. Lalu kita menggunakan DDA atau Digital Differential Analyzer. Jadi kalau teman-teman lupa, silakan dilihat pada video yang sebelumnya ya. Lalu kita bisa menelusuri piksel-piksel yang paling dekat dengan garis ideal yang dinyatakan oleh persamaan ini. Nah, ini kita gunakan juga untuk membuat garis dengan menggunakan algoritma Bresenham. Kalau kita lihat dalam penurunan rumusnya, ini sebenarnya agak cukup panjang. Jadi nanti teman-teman bisa memeriksanya sendiri di sini. Kita nanti kalau ada waktu kita bahas, tapi ini biar cepat saja ya. Jadi intinya Bresenham itu kadang disebut sebagai midpoint algorithm. Bresenham itu penemunya, sedangkan midpoint algorithm itu adalah karena dia berdasarkan titik tengahnya. Jadi begini, ada D1 dan D2. Itu adalah jarak dari suatu titik, dari suatu piksel ke garis idealnya, ke garis yang oranye ini. Jadi kalau D1 itu adalah titik yang bawah, yaitu bila dia itu tetap ya tidak naik dengan garis idealnya yang oranye ini. Ini selisihnya D1. Kalau D2 itu seandainya naik, seandainya dia itu piksel di atasnya, berapa selisihnya ke garis idealnya. Jadi dengan membandingkan D1 dan D2, maka kita bisa menentukan yang dinyalakan itu pada Y yang sama, tidak naik, ataukah perlu dinaikkan Y-nya. Jadi kalau selisihnya itu lebih dekat ke yang bawah, ya bawahnya tetap dinyalakan, Y-nya tidak naik. Tetapi kalau selisihnya itu lebih cenderung ke atas, ya tentu saja yang atasnya itu yang harus dinyalakan. Jadi prinsipnya sesimpel itu. Cuma ini diturunkan oleh Bresenham rumusnya
sehingga dalam perhitungannya nanti itu tidak melibatkan bilangan pecahan apapun. Jadi bahkan nanti cuma ada penjumlahan sama suatu pengecekan kondisi. Jadi sangat cepat. Ingat tujuannya Bresenham itu adalah membuat gambar garis agar secepat mungkin. Baik, sebelum kita membahas penurunan rumus dan lain-lain, kita lihat saja demonya sehingga teman-teman bisa mendapatkan bayangan apa yang harus dilakukan dalam algoritma Bresenham. Di sini ada titik pertama, itu pada posisi 1,1, lalu titik keduanya itu pada posisi X-nya 10, Y-nya 5, yaitu yang di kanan atas ini. Yang pertama kita hitung, itu adalah P. P itu adalah error correction-nya. Jadi, P ini yang kita update terus nanti, dalam iterasinya kita update terus, dan berdasarkan P ini juga kita menentukan apakah pixel berikutnya itu tetap tidak naik atau naik 1. Kita hitung berapakah P yang ke-0, yaitu yang pertama di awal iterasi berapa. Kita lihat rumusnya di halaman sebelumnya. P yang ke-0 itu dihitung dari 2dy min dx. dy itu adalah selisih y-nya, sedangkan dx itu adalah selisih x-nya. Jadi kalau kita kembali ke contoh yang di sini, dy itu 4. 4 itu dari mana? Dari y2 ini dikurangi dari y1. Jadi tingginya ini, satu segmen garis ini tingginya itu adalah 4. Sedangkan dx itu adalah lebarnya, itu 9. Bisa dihitung dari 10 min 1. Sehingga kita bisa menghitung P0-nya, mengikuti rumus yang tadi ya, 2 kali dy min dx. Berapa? 2 kali dy min dx. 2 dy itu 8, sedangkan dx-nya itu 9. 2 dy min dx, 8 min 9 itu min 1. Jadi P0-nya itu adalah min 1. Kita catat di sini. Nah, dalam Bresenham, kita ngecek nilai P ini untuk menentukan apakah Y berikutnya itu naik atau tetap. Kalau nilainya itu negatif, maka Y-nya itu tetap tidak naik. Sedangkan kalau nilai P-nya itu 0 atau positif, Y-nya dinaikkan. Dalam kasus kita, P-nya yang pertama itu adalah min 1 alias negatif. Jadi, titik berikutnya, Y-nya itu sama. Kita lanjutkan di sini, X-nya selalu nambah 1 terus ya. Jadi pada saat X berikutnya yaitu sama dengan 2, kita lihat Y-nya itu tidak naik, tetap. Nah, saat Y-nya itu tetap dan tidak naik, nilai P-nya itu diupdate dengan suatu nilai tertentu. Diupdate dengan nilai berapa? Diupdate dengan nilai ini. Jadi kalau Y-nya tetap, P-nya diupdate dengan 2 dy. 2 dy berapa? 8. Jadi, berapa nilai P-nya sekarang? Min 1 ditambah 8 itu adalah 7. Jadi ini saat ini nilainya adalah 7. Di titik kedua P-nya adalah 7. Nah, pengecekannya sama seperti tadi. Kita lihat apakah P yang saat ini 7 itu negatif atau tidak. Ternyata tidak. 7 itu positif. Maka kesimpulannya apa? Pada X berikutnya, pixel berikutnya di kanannya itu Y-nya naik 1. Jadi ini kalau kita jalankan, dia akan naik 1. Nah, saat Y-nya naik 1, nilai P-nya itu juga diupdate dengan nilai berapa? Kita lihat di rumusnya ya. Jika Y-nya itu naik 1, maka P-nya diupdate dengan 2 dy min 2 dx. Jadi, ini saat P-nya itu naik 1 di sini ya, maka P-nya yang saat ini 7, itu harus ditambahi dengan 2 dy di min 2 dx. Ini langsung, karena nilainya selalu sama, ini disimpan di sini. Jadi min 10. Jadi 7 min 10 itu hasilnya adalah min 3 sekarang P-nya.
Nah, prosesnya berlanjut terus. Jadi pengecekannya sama seperti tadi. P-nya kalau negatif, Y-nya tetap ya. Y-nya tetap tidak berubah. Lalu P-nya diupdate dengan nilai berapa? Diupdate dengan nilai 2DY ditambah 8. Jadi min 3 ditambah 8, 5. Nah, sekarang P-nya positif lagi. Kalau positif berarti naik 1. Naik 1. Diupdate dengan nilai berapa? Diupdate dengan nilai min 10 ini. Jadi 5 min 10 min 5. Berikutnya min 5 negatif. Berarti tetap Y-nya. Terus ditambah 8 jadi 3. Berikutnya bisa ditebak. Jadi berikutnya pasti naik. Lalu ditambah dengan min 10. Atau dikurangi dengan 10. Ya. Berikutnya naik dan P-nya menjadi 7 dan seterusnya. Ini sampai akhir perhitungannya seperti itu. Jadi yang terjadi itu adalah suatu proses yang sangat sederhana. Kita tinggal ngecek berapa nilai P-nya, suatu if gitu ya. Lalu bila Y-nya tetap, maka P-nya diupdate dengan nilai sekian. Bila Y-nya naik 1, maka P-nya diupdate dengan nilai yang sekian. Gitu. Jadi diupdate dengan dua nilai ini, tergantung dari Y-nya naik atau tetap. Jadi prosesnya sangat cepat sekali dan tidak melibatkan bilangan pecahan sama sekali. Algoritmanya kira-kira seperti ini. Jadi X1 sama Y1 tentu saja titik pertamanya, X2 sama Y2 adalah titik keduanya. Tadi kita hitung DY sama DX itu berapa, selisih lebarnya sama tingginya. Lalu P awalnya juga kita hitung. Ini P awalnya 2 kali DY min DX seperti yang kita hitung tadi. Setelah itu kita iterasi dari ini ya, dimulai dari X1 lalu sejumlah selisih X-nya. Dalam iterasinya kalau kita lihat itu singkat sekali, jadi hanya ada satu pengecekan if dan ada kasusnya cuma 2, yaitu bila negatif maka Y-nya tidak berubah dan P-nya diupdate dengan 2DY. Tetapi seandainya 0 atau positif, maka Y-nya nambah 1 dan P-nya diupdate dengan 2DY min 2DX. Setelah itu diplot pixelnya. Kalau X-nya selalu nambah 1 terus. Jadi sangat cepat dan banyak yang berpendapat bahwa tidak mungkin ada algoritma menggambar garis yang bisa lebih cepat dari ini. Karena prosesnya cuma ada pengecekan if, satu buah pengecekan if, sama penjumlahan dengan suatu nilai. Jadi demikian algoritma menggambar garis dengan Bresenham. Nanti di demo interaktif ini teman-teman bisa mencoba titik awal sama titik akhirnya bisa diubah-ubah ya. Jadi ini tinggal diganti-ganti saja, posisinya dipindah-pindah dan tinggal dijalankan dan bisa dilihat berapa perubahan nilai-nilainya untuk latihan. Sekian dulu penjelasan singkat tentang bagaimana algoritma Bresenham bekerja. Untuk penjelasan tentang penurunan rumus dan lain-lainnya, teman-teman bisa melihat pada video yang berikutnya. Sampai jumpa.